warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا واسعا مباركا به. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من لا نبي بعده إلى يوم القيامة. رسول الله شفيع الأمة نبي الرحمة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله يا رب العالمين. Teramat sangat kita muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, wabil khusus
Habibuna al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas Al-Makaram wal-Mukhtaram Al-Ustadz Muhammad Zaki dan para asatizah yang lain yang mohon maaf andaikan tidak sesebutkan namanya satu persatu, namun iringan doa kita bersama mudah-mudahan segenap guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Amin, amin. Allah sehatkan badannya, Amin. Allah murahkan rizkinya, ditambahkan ilmunya yang bermanfaat, dikuatkan iman Islamnya, terus istiqamah bisa membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan segenap aparatur pemerintah. Dalam hal ini mungkin Bapak RW, berikut Bapak-Bapak RT ataupun LMK-nya, pengurus Madisiki dan Ratib, orang tua kita Al-Makaram wal-Mukhtaram Bapak Al-Ustadz Mufid beserta keluarga besarnya, yang kita sama doakan beliau Allah berikan sehat walafiat. Anak-anaknya Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang kelak berguna untuk agama, bangsa juga negara. Takwa kepada Allah dan juga Rasulnya, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadir tengah-tengah kita pula segenap pengurus Musalah Nurul Falak beserta segenap stafnya, dan yang sama kita banggakan panitia pelaksana peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad, sekaligus menyantuni anak-anak kita, anak-anak kesayangan Allah dan juga Rasul, minal yatama wal masakin wad du'afa, yang tentu saja kita yakin panitia telah bersusah payah dengan tenaga, waktu, pikiran, dan tidak sedikit harta yang dikumpulkan dan dikeluarkan demi untuk acara peringatan maulid dan santunan malam ini. Yuk sama kita doakan, mudah-mudahan segenap panitia dan para donaturnya, baik yang tetap ataupun yang spontanitas, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira suara saya ke belakang jelas tidak? Jelas ya Bu? Kedengaran Bu? Nyata Bu? Alhamdulillah. Ada seorang paman Nabi, saudara, yang begitu bengisnya, yang begitu jahatnya, bahkan begitu zalimnya terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking jahatnya, saking bengisnya, bahkan saking zalimnya, namanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabil. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu. Islam bukan? Jahat tidak? Bengis tidak? Zalim tidak? Betul? Tapi saat-saat Nabi Muhammad mau dilahirkan,
beliau mengutus seorang pembantunya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah untuk datang ke rumah Sayyidah Aminah yang merupakan ibu tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Suwaibah keluar, dia melihat cahaya yang luar biasa, menembus minal masrik ilal maghrib, saudara. Dan tidak ada cahaya sehebat ini kecuali cahayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking luar biasa itu cahaya, diabadikan oleh Imam Ja'far dalam kitab maulidnya yang spektakuler, yakni kitab Maulid Al-Barzandi. Kita baca yuk, kita baca yuk, kita baca yuk, biar semangat ya. Hadrohnya masih ada kan nih? Udah bubar. Panitia itu hadroh kalau bisa amplopnya cancel aja. Acara belum kelar udah bubar. Ayo kita baca semuanya. Siap? Keluarkan suaranya. Siap? Anta samsul, anta nurun fauqa nuri, anta
Nabi Muhammad. Backing vokalnya hebat, suaranya kayak orang kebanting gua suaranya, tapi masih kalah sama MC. Apalagi tadi panitia apa mewek kayak begitu. Doain beliau ya, biar jadi anak muda yang soleh, anak muda yang taat dengan Allah. Orang tua ke musola, ke masjid itu biasa, tapi anak muda ke masjid, ke musola itu yang luar biasa. Amin dong lo. Nyender sih lo, melonjor pulas lo, tapi insya Allah tetap dapat pahala, tapi dibagi dua sama tembok. Orang tua duduk di pengajian biasa, tapi anak muda duduk di pengajian itu yang luar biasa. Amin loh. Dua kali ya, 3 kali gue pulang. Makanya doakan remaja sini, semoga ia remaja yang istiqomah. Amin. Yang cinta dengan agama. Amin. Cinta kepada Allah. Amin. Juga cinta dengan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Yang pakai mic, amin. Apa kata Imam Ja'far, saudara? Anta Samsun, wahai Nabi Muhammad, kau laksana matahari. Coba jawab yang kencang. Matahari terang tidak? Menerangi satu dunia apa seluruh dunia? Satu dunia apa seluruh dunia? Betul? Anta badrun, wahai Nabi Muhammad, kau laksana bulan terang tidak? Menerangi satu dunia apa seluruh dunia? Tapi Imam Ja'far nggak cukup sampai di situ. Beliau mengatakan anta nurun fauqa, anta nurun fauqa. Dalam bahasa Arab ada ala, ada fauqa. Kalau ala, benda yang di atas nempel dengan yang di bawahnya. Mana contohnya? Al-qawmu alal maktab. Gelas itu di atas meja. Jawab yang kencang. Gelas dengan mejanya nempel tidak? Jawab, nempel tidak? Tapi kalimat fauqa, al-misbahu fauqal ardi. Lampu itu ada di atas bumi. Jawab yang kencang, nempel tidak? Nempel tidak? Kalau Nabi cuma diibaratkan kayak matahari, cahaya Nabi nggak berbeda dengan matahari. Kalau Nabi diibaratkan kayak bulan, cahaya Nabi nggak berbeda dengan bulan. Tapi ketika Imam Ja'far mengatakan anta nurun fauqa, kumpulkan cahaya yang ada, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, tambahkan semua cahaya yang ada, semua cahaya nggak bisa mengalahkan cahayanya Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Jawab yang keras, hebat tidak? Dahsyat tidak? Betul? Betul? Makanya semua yang bersandar kepada Nabi menjadi mulia. Dalam satu minggu ada berapa hari? Dalam satu minggu ada berapa hari? Senin sampai Ahad, betul? Tapi yang Ahad sampai dengan Sabtu
menjadi mulia karena adanya hari Senin, hari dilahirkannya Nabi kita Muhammad. Dalam satu bulan ada berapa tanggalnya? Ada yang 30, ada yang 31, betul? Menjadi mulia karena adanya tanggal 12 yang merupakan tanggal lahirnya Nabi kita Muhammad. Dalam satu tahun ada berapa bulan? 12. Satu tahun ada berapa bulan? 12. Yang 11 jadi mulia karena adanya Rabiul, banyak malam-malam yang mulia. Ada malam Lailatul, ada malam Nisfu, ada malam Isra dan ada malam Nuzul. Tapi semua kemuliaan malam disatukan jadi satu. Gak bisa mengalahkan kemuliaan malam dilahirkannya Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Buruk menjadi mulia kan dinaiki oleh Nabi Muhammad. Sendal yang beliau pakai menjadi mulia karena yang pakainya Nabi Muhammad. Saking mulianya itu sendal sampai ikut Isra wal Mi'raj, sampai ikut ke Sidratil Muntaha, sampai ikut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang semua tadi yang hadir mau mulia tidak? Kurang kencang, mau mulia tidak? Muliakan Nabi kita Muhammad. Mau jadi orang besar tidak? Besarkan Nabi kita Muhammad. Mau bahagia tidak? Jawab, mau bahagia tidak? Bahagiakan Nabi kita Muhammad. Begitu Suwaibatul Aslamiyah sampai ke rumah Siti Aminah, dia melihat tanda-tanda yang luar biasa terhadap kelahirannya Rasulullah. Yang pertama, beliau dilahirkan bainal farji wal batin, bukan keluar dari rahim ibunya, tapi keluar di antara rahim dan pusar ibunya. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Jawab yang keras, hebat tidak? Lahirnya karena sajidah, dalam keadaan sujud. Coba bapak diam semuanya sama ibu-ibu. Bu, ada di daerah sini ibu-ibu lahir anaknya sujud, nyungsang. Akhirnya operasi sesar. Ari-arinya udah putus dengan sendiri. Bahkan Sayyidah Aminah melahirkan Nabi tidak keluar darah nifas setetes pun. Ibu lahiran keluar darah nifas gak bu? Berapa hari bu? Nyeksa laki lu bu. Pantesan laki boleh nikah lagi. Setuju pak? Terima kasih. Setuju bu? Nggak jadi pak. Bu, Nabi yang bilang ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang wajib aku muliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Jawab pak. Bapak berapa pak? Bapak berapa pak? Ibu? Bapak? Ibu? Bapak?
Ibu? Berarti bapaknya satu, ibunya? 3. Setuju Pak? Makasih. Ibu setuju Bu? Makanya kalau laki nggak mau kawin lagi, kasih servis yang benar. Setuju nggak Pak? Laki pulang, kasih senyuman, udah mandi, bibirnya merah, pipinya hijau, jidatnya hitam, setelah kepentok, pakai baju yang rapi, wangi, lewat depan laki, enak gak Pak? Pak jawab, enak gak Pak? Kadang-kadang laki pulang kerja mana belum mandi, pakai daster doang, bolong sono sini, banyak kipas anginnya, lewat depan laki mana bokeh. Begitu kipas angin nyala, yang bolong pada terbuka, kelihatan kutangnya disambung peniti karatan. Bukan ibu-ibu sini ya Bu, ibu-ibu sono, tapi pindahan sini. Emang ibu cinta sama laki Bu? Jawab, ibu cinta sama suami Bu? Bohong. Ibu cinta sama duitnya. Betul gak Pak? Laki mau ganteng ke mau kagak, yang penting tiap hari rajin ngasih duit. Brengsek loh. Laki mau dandan ke mau kagak, yang penting rajin ngasih duit. Laki mau berangkat, mau kerja kayak mau kagak, mau sehari ke mau seminggu, yang penting mau berangkat ninggalin duit. Pantesan suami pada mati duluan. Tapi insya Allah Pak, walaupun suami mati duluan, nanti di akhirat nggak diseksa. Amin dong Pak. Amin. Karena Bapak hidupnya udah terseksa. Bu, di hari kiamat mau nggak masuk surga sama suami? Kan dengerin laki lu, Pak. Nanti di hari kiamat mau nggak masuk surga sama bininya? Diam kan Bu? Saya pernah nanya ke Bapak, kok diam? Pak, ibu-ibu bilang mau, kok Bapak diam aja? Pakai balik nanya. Emang betul Ustadz di surga ketemu lagi bini? Saya bilang ketemu lah. Emang kenapa? Di dunia dinyeselin Pak Ustadz. Masuk surga ketemu lagi. Tapi insya di sini saya lihat istri-istri solehah semua. Amin. Ibu-ibu di belakang kelihatannya mukanya bercahaya. Orang di bawah lampu. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Insya Allah. Lanjut nggak nih? Lanjut. Ngantuk nggak? Capek nggak? Gua yang capek bego. Oh, ada yang ketinggalan nih. Ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Idris yang telah mengizinkan rumahnya untuk tempat istirahat para habaib, para ustadz. Doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah berikan kesuksesan usahanya, jadikan anak-anak beliau insyaallah saleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Akhirnya Suhaibah balik ke rumah Abu Lahab. Wahai tuanku, keponakanmu lahirnya hebat. Kenapa?
bercahaya, apalagi sujud, apalagi putus ari-ari dengan sendiri, bahkan keluarnya keponakanmu bukan di rahim ibunya, tapi di antara rahim dan pusar ibunya. Abu Lahab begitu bangga, Abu Lahab begitu girang, saking bangganya, saking girangnya, Suwaibatul Aslamiyah dibebaskan dari perbudakan. Dia perintahkan ajudannya, dia perintahkan pembantunya, potong kambing, potong onta, kasih makan orang begitu banyak. Begitu Abu Lahab mati, Abu Lahab mendapatkan sepercik rahmatnya Allah. Apa itu? Setiap datang hari Senin, siksa kuburnya diringankan oleh Allah. Amin dong. Amin. Capek kok ceramahnya. Amin dikomandoin mulu. Ntar sampai rumah gue catat di agenda. Ceramah paling capek di Kemayoran Timur. Aminnya dikomandoin mulu. Amin dong. Amin dong. Ya Rabbal. Jawab lagi sekali lagi. Abu Lahab Islam bukan? Jahat tidak, bengis tidak, zalim tidak, tapi pernah gembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad. Dia potong onta, dia potong sapi, dia potong kambing, kasih makan orang begitu banyak. Kalau Abu Lahab yang kafir saja, kalau Abu Lahab yang jahat saja, kalau Abu Lahab yang zalim saja bergembira dengan lahirnya Rasulullah, tiap Senin siksa kuburnya diringankan Allah, apalagi masyarakat Kemayoran Timur yang tiap tahun peringati Maulid, betul? Ada yang nyumbang duit, betul? Ada yang nyumbang makanan, betul? Ada yang nyumbang buah-buahan, betul? Ada yang nyumbang minuman, betul? Saya yakin insya Allah umat Islam Kemayoran Timur nanti bangkit di hari kiamat, masuk surga semuanya. Berikut grup hadrohnya melewati jembatan Sirat, diiringi pakai hadroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Begitu hebatnya Rasulullah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu perintah Allah untuk gembira dengan peringatan Nabi kita Muhammad SAW. Terserah ada mereka yang masih bid'ah, betul tidak? Masih ada mengatakan maulid bid'ah, mi'raj bid'ah, tahlil bid'ah, haul bid'ah dan sebagainya. Saya tanya apa itu bid'ah? Dia jawab zaman Nabi nggak ada Pak Ustaz. Saya tanya lagi, lalu zaman Nabi ada nggak? Nggak ada Pak Ustaz. Mungkin lu juga bid'ah? Betul tidak? Jawab betul tidak? Ngomong bid'ah nggak ada habisnya. Umat Islam nggak maju-maju kalau bicara bid'ah dulu, saudara. Betul tidak? Apa di zaman Nabi ada motor? Tidak ada. Apa zaman Nabi ada motor? Tidak ada. Sekarang? Ada. Yang naik motor bid'ah. Maka jahanam tempatnya. Besok lu jual-jualin tuh motor, lu ganti sama kambing. Bego. Zaman Nabi ada handphone nggak? Sekarang? Ada. Pakai handphone bid'ah. Maka jahanam tempatnya. Jualin tuh handphone, lu ganti sama kaleng sabun, pakai menang, sebulan putus-putus kuping lu. Betul tidak? Jawab betul tidak? Jawab betul tidak? Dari mereka bilang bid'ah, tapi sampai kapanpun kita cinta dengan peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sampai akhir hayat kita. Seperti buktikan di hari kiamat. Sekarang kita cinta sama Nabi, nanti di hari kiamat Nabi yang cinta dengan kita.
Mana dalilnya? Al-mar'u ma'aman ahabba ilaihi yaumal qiyamah. Seseorang akan bangkit pada hari kiamat. Ketika bangkitnya bersama-sama orang yang dia cintai. Kita cinta dengan Nabi Muhammad, yakinlah nanti bangkit di hari kiamat bersama-sama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mana Ustaz buktinya Nabi cinta sama kita? Nabi pernah bersabda di depan para sahabat, ya ashabi, wahai para sahabatku, aku kangen dengan saudaraku, aku rindu dengan saudaraku. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaraku? Bukan, kata Nabi, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku, karena kalian hidup di zaman aku. Wajar kalian beriman, wajar kalian cinta, karena kalian hidup di zaman aku, melihat aku, memandang aku. Yang aku rindukan umat yang gak hidup di zaman aku. Yang aku rindukan umat yang gak pernah bertemu dengan aku. Yang aku rindukan umat yang gak pernah berjumpa dengan aku. Tapi walaupun gak hidup di zaman aku, mereka tetap beriman kepada aku. Itulah yang aku rindukan, kata Rasulullah. Dengan sabdanya, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung bagi orang yang hidup di zaman aku. Dia melihat aku, dia memandang aku, duduk bersama-sama dengan aku. Tapi apa kata Nabi? Watuba, lebih beruntung lagi. Watuba, lebih beruntung lagi. Watuba, lebih beruntung lagi. Siapa? Liman lam yarani wa amana bi. Orang yang gak hidup di zaman aku, gak pernah berjumpa dengan aku, gak pernah melihat aku, tapi mereka tetap beriman kepada aku. Siapa dia? Umat Islam Kemayoran Timur. Amin. Aku yang amin. Umat Islam Kemayoran Timur. Amin. Umat Islam Kemayoran Timur. Itu yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad. Bu, kalau ibu ditanya orang, kenapa ibu mencintai Nabi Muhammad? Jawab, bagaimana aku tidak mencintainya, sementara Nabi Muhammad sudah mencintai aku sebelum aku ini ada. Bahkan Nabi Muhammad mengkhawatirkan aku sebelum aku ini ada. Bagaimana aku tidak mencintainya dan bergembira dengan hari lahirnya? Jawab yang kencang. Punya ayam tidak? Yang tidak ada diem. Benar yang ada. Punya ayam tidak? Ayamnya ngelor. Banyak telur. Jawab yang kencang. Gira enggak? Jawab, gira enggak? Ayam bertelur kita gira. Kita nggak tahu tuh telurnya netes apa enggak. Betul. Kambing kita melahirkan anaknya, girang tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Kambing lahir, kita girang. Bu, anak kita lahir, cucu kita lahir, bahagia nggak bu? Tuh ibu-ibu saking gembira anaknya lahir, sampai nyanyinya lupa daratan. Nang ning nang ning nang ningkung, ini anak siapa? Bingung tuh anaknya. Untung nggak bisa nyautin. Kalau nyautin udah nyautin ya. Anak lu bego. Saking gembiranya. Padahal kita belum tahu tuh anak kita gedenya jadi apa, kita belum tahu. Jadi orang baik atau jadi orang jahat, kita belum tahu. Jadi ahli ibadah atau ahli maksiat, kita belum tahu.
Tapi ketika anak kita lahir, kita bahagianya luar biasa. Ini malah yang sudah pasti baiknya. Shallu ala Nabi. Seorang manusia yang sudah pasti benarnya. Shallu ala Nabi. Seorang manusia yang sudah pasti menyelamatkan kita dunia dan masa kita nggak gembira menyambut kelahirannya. Gembira tidak? Kurang kencang gembira tidak? Kurang kencang gembira tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak bisa lihat jam dulu. Jam-jam gue lu yang rempong. Sudah jam 1 kurang 3 jam. Saya ceramah nggak lama-lama deh, biar nggak kemalaman ya. Setuju? Yang bilang enggak siapa itu? Perempuannya. Jangan-jangan tuh cewek jatuh cinta sama gua. Akhirnya saudara, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memperingati Maulid perintah siapa? Allah. Memperingati Maulid perintah siapa? Allah. Bergembira dengan lahirnya Nabi perintah siapa? Allah. Berarti bid'ah tidak? Jawab, bid'ah tidak? Tidak, sudah. Kalaupun disebut bid'ah, insya Allah menjadi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Setuju? Ayo umat Islam bersatu, jangan mau dipecah belah. Setuju? Sholat ada yang lempeng, ada yang goyang, ada tidak? Yang lempeng betul nggak? Yang goyang, yang brengsek, yang nggak sembahyang, betul tidak? Daripada ngurusin telunjuk orang, mendingan pikirin yang nggak sembahyang. Setuju? Setuju? Subuh ada nggak yang baca kuno? Yang nggak baca kuno? Dua-duanya benar nggak? Yang geblek siapa? Yang nggak salah. Curut dia. Betul? Betul? Yang tahlil ada nggak? Yang kagak tahlil? Biarin. Jangan diributkan dengan masalah-masalah seperti itu. Tapi saya dikatain Pak Ustadz, orang mati didoain kayak nyampe aja. Ada nggak yang ngomong gitu? Jawab jangan. Jawab jangan. Kalau mendoakan orang yang mati nggak nyampe, nggak diajarin sembahyang mayit. Lihat sembahyang mayit, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholat, takbir ketiga baca doa. Buat siapa? Buat siapa? Buat si mayit. Makanya biar pada ngaji, ada Ustadz Zain yang ngajar, ikut ngaji dong. Jangan peringatan Maulid doang ramai kayak begini. Coba ngaji ramainya kayak begini, syiar bener. Betul tidak? Betul. Tapi pengajian yang rame-rame di mana-mana juga perempuan. Kalau ibu-ibu kompak kalau ngaji ya bu. Bu. Pengajian yang kompak bapak pak ibu. Yang seragamnya banyak bapak pak ibu. Yang tasnya gede-gede. Pun ngelewatin kaum bapak atau nggak ada yang bawa tas. Tapi ibu ngaji di mana aja rajin bawa tas. Insya Allah habis baca Fatihah bangun baca doa jeruk hilang. Aqua dimasukin ke tas juga. Ya lupa aquanya bocor. Sampai rumah tasnya banjir. Bu, ibu-ibu kalau ngaji nih, ngajinya jam 2
Abis johor udah berangkat. Betul nggak Bu? Kaum bapak najis kumat. Kadang-kadang baru gerimis doang juga ngaji yang keluar tangannya doang. Keluar tangannya. Ya gerimis. Masuk lagi. Pak, sholatnya. Pak, sholatnya. Betul? Sampai tua jangan nungguin mati. Kalau udah mati sholatnya songong depan imam. Paham gak lo? Mati udah mati. Bu, sholatnya Bu pakai mukena dong Bu. Menutup apa tuh Bu? Aurat. Betul Bu? Sholat sampai tua ya Bu. Jangan nungguin mati Bu. Kalau udah mati Bu, mukenanya serem. Dia gulung pakai putih kayak lontong. Apa namanya? Apa namanya? Pocong. Bu, tahu kuntilanak? Setan bukan, tapi kuntilanak walaupun setan sopan pakai gamis. Gue gedek nenek-nenek pakai legging. Tolong lagi. Udah pakai legging naik Mio. Di belakang anak muda, masya Allah, bodinya masa kini. Pas lewatin kaget tuh anak muda, ya Allah, mukanya masa lalu. Pas pulang tuh nenek dibuka leggingnya, alhamdulillah, kulit ikut. Mudah-mudahan nggak pulang kita dari sini kecuali Allah telah ampuni dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita, kuatkan iman Islam kita, semangatkan takwa ibadah kita. Ke depan kita berharap dimatikan Allah dalam keadaan husnul, amin ya rabbal insya Allah. Saya belum ceramah ya Bu, baru pembukaan. Nggak berapa malaman dikit. Betul? Besok kerja nggak? Mudah-mudahan besok dipecat. Besok sekolah nggak? Mudah-mudahan. Dikeluarin di sekolah. Pakai saya batasin ya insya Allah ya. Insya puja, puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah. Selawat beserta salam yuk sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad, yang semoga pula salawatullah wassalamuh tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal isfa'alana lagi isfa' ya habib semuanya laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah. Mana suaranya? Lagi ya Rasulullah laka syafa'ah
wa hadza lagi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadza takbir sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim ala nabi. Kalau bicara peringatan Maulid saudara, sama artinya kita bicara tentang akhlaknya Nabi kita Muhammad. Tapi jangan lupa, kalau kita bicara tentang akhlak Nabi, nggak bisa dipisahkan dengan kitab suci dengan kitab suci Pertanyaan saya, di rumah kita Quran ada tidak? Ada. Di musola kita Quran ada tidak? Ada. Di masjid kita Quran ada tidak? Ada. Di handphone kita Quran ada tidak? Ada. Jawab yang keras, dibaca tidak? Ada. Jawab, dibaca tidak? Ada. Lebih sering baca Quran apa WA? Brengsek loh. Jangan salahkan saudara, ketika akhlak hilang, adab gak ada lagi, budi pekerti sirna. Kata Imam Ali, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Negara akan kuat, bangsa akan kuat ketika masyarakatnya berakhlakul karimah, mengikuti akan akhlaknya Nabi kita Muhammad. Tapi jangan lupa, wa in zahabat hum zahabu. Ketika satu negara akhlak udah sirna, satu bangsa adab telah tiada, tinggal tunggu hancurnya itu negeri saudara. Kira-kira saya mau tanya, Indonesia mau hancur tidak? Indonesia mau hancur tidak? Yang bilang mau siapa itu? Bego. Jawab, mau nggak Indonesia hancur? Mau tidak? Betul? Kembali kepada akhlaknya Nabi kita Muhammad. Insya Allah. Mana akhlaknya Nabi? Dibuktikan di negara kita dengan adanya Pancasila. Kita nggak usah bicara Quran. Kalau bangsa ini konsekuen melaksanakan ajaran Pancasila, negara ini akan baldatun warabun. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa di negara udah hancur-hancuran? Karena bangsa ini udah gak menghargai lagi Pancasila yang begitu mulia, yang dasarnya merupakan kitab suci Yuk kita buktikan. Setuju? Terus gue minum dulu. Dari tahun ke tahun gue ceramah air putih. Kasih pantangan. Kali-kali ke cucu. Dia malah. Satu, ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa. Qul huwallah. Qul huwallah. Artinya bangsa kita berlandaskan ketuhanan yang maha esa. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Artinya apapun yang bertolak belakang dengan ketuhanan yang maha esa, itu yang membuat negara ini hancur-hancuran, saudara. Betul? Jawab, betul? Kira-kira korupsi
sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa? Jawab sesuai tidak? Jawab sesuai tidak? Koruptor semuanya itu pengkhianat negara, saudara. Makanya betul ada mengatakan koruptor nanti matinya nggak usah disolati, buang aja ke laut. Kok bisa gitu Pak Ustadz? Nabi Muhammad ketika mau nyolatin orang nanya, kalau endahu dainun, apakah ini mayat punya utang? Sahabat gak ada yang jawab. Nabi gak sholatin sampai Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, ya Rasulullah, utangnya orang ini aku yang membayari. Baru mau disolatkan oleh Nabi kita Muhammad. Hati-hati saudara, punya utang gak? Ya. Yang bohong lu. Ya. Bu, punya utang gak bu? Banyak ya bu? Di Mekar. Gua tahu deh. Emang orang sini ada yang ngutang sama Mekar ada? Yang mana comorannya? Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bapak-bapak nggak punya utang ya Pak? Cuma ngebangke. Bang keliling. Habis gimana Pak Ustadz? Nggak ada jalan lain. Siapa bilang? Nggak ada masalah yang kagak ada jalan keluarnya. Betul tidak? Punya motor jual. Halal nggak? Halal nggak? Digunakan tuh hasil jual motor buat usaha, berkah nggak? Duitnya kumpul lagi nggak? Lama-lama juga motornya kebeli lagi. Tapi motor bekas Pak Ustadz, biarin motor bekas, yang penting 1 juta kenangan. Daripada motor baru 1 juta sebulan, kan pusing lagi pala lo. Jawab betul tidak? Jawab betul tidak? Minum minuman keras sesuai nggak sama ketuhanan yang Maha Esa? Sesuai tidak? Anak-anak muda yang suka minum minuman keras pengkhianat negara. Orang barat mabok pantas makan dua enak-enak, Kentucky, fried chicken, hotdog, hamburger, pizza, hoka-hoka bentuk. Begitu mabok, yang keluar daging, mabok, yang keluar keju. Anak Kemayoran Timur mabok, yang keluar bala-bala. Ada bagus buletan dikit lumayan, tahu dadakan. Anak putri, hai anak putri, berzina sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini yang pada pacaran melulu, nikah belum, mama papa, ada nggak? Bego. Nikah belum, Umi Abi. Nikah belum, Buya Umar. Buaya. Di sini ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Ayo anak putri, biar sayang orang tua ya. Insya dilahirkan, dibesarkan, dididik
supaya jadi orang yang berguna. Setuju? Bahagiakan orang tua, apalagi terhadap ibu kalian. Jangan kau sia-siakan. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Nyari sorga nggak usah jauh-jauh. Sorga ada di rumah kita, dibuat telapak kaki ibu kita. Betul tidak? Nyari ridhonya Allah nggak usah jauh-jauh. Ridhonya Allah ada pada keridoan kedua orang tua kita. Betul tidak? Kan apa semua hadisnya? Ridallah fi ridal wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Apa enggak artinya? Jawab, apa enggak artinya? Ridho ilahi murka ilahi, doa ibumu dan kutukannya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Hai manusia. Oh yang capek, oh yang enak. Gondreng-gondreng. Biar sayang sama orang tua. Amin. 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 Ya Rabbal. Amin. Insya Allah. Bu, ibu punya 3 derajat yang gak dimiliki sama laki-laki. Amin dong Bu. Amin. Kan apa lagunya? Ibu Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. kau mengandung, Ngandung lagi, bunting lagi. Doyan. Bu, nih 3 punya ibu, bapak nggak punya. 1. Siapa yang hamil Bu? Bapak hamil nggak? Bapak hamil nggak? Betul? Bu, hamil ngidam nggak? Ngidam capek nggak? Betul? Ngelihat nasi enak, ngelihat sirup mau muntah, ngelihat muka laki yang gue tahu enak. Jawab, betul tidak? Bu, yang melahirkan siapa? Sakit tidak? Antara hidup dan kapok nggak Bu? Brengsek. Yang ketiga, Bu, siapa yang nyusuin? Bapak nyusuin? Lu diam. Oh, yang belakang Pak. Yang belakang Pak. Bapak nggak nyusuin, cuma nebeng. Mudah-mudahan anak pules main geser. Mudah-mudahan ibu-ibu sini soleh-soleha semua. Anak-anaknya soleh-soleha semua. Amin ya Rabbal. Insya Allah. 1. Ketuhanan yang Maha. Qul huwallah. Qul huwallah. Jawab yang kencang semuanya, termasuk LGBT. Sesuai nggak dengan ketuhanan yang Maha Esa? Apa L-nya? Lesbi. Perempuan suka sama perempuan, najis.
Baskom, aduh baskom. Betul? Yang kedua, gay. Laki-laki suka sama? Laki-laki suka sama? Aduh anggar. Haram tidak? Menjijikkan tidak? Najis tidak? Sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. La'anallahu man amila amala qaumil Lut. Dilaknat oleh Allah siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Saya yang berat ujiannya karena saya tinggal di Mangga Besar. Bapak tahu Mangga Besar? Lu kenceng amat sih nyautinnya. Jangan-jangan langganan lu. Bu, Mangga Besar apa yang nggak ada bu? Komplit dari sajadah sampai haram jadah. Kanan kiri saya bu, kos-kosan perempuan malah. Yang bilang ide siapa tuh? Subuh kita mau ke masjid, mereka baru pulang. Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Apalagi berceramah jauh-jauh keluar tol Cempaka Putih, lewatin Gajah Mada, Ayam Murug, Olimo, sepanjang jalan semakin malam pelacuran semakin ramai. Nggak boleh ngelihat mobil kelap-kelip, mau belok tangannya main begini aja. Saya buka jendela saya, ada apa nih? Nyauti, mampir om. Pakai baju begini dipanggil om. Alhamdulillah. Saya tanya, ngapain mampir? Kali si om capek, sini kita pijitin. Haram tidak? Jawab, haram tidak? Begitulah jawaban saya. Enggak haram, saya punya bini di rumah. Nyautin lagi. Si om tahu haram-haram. Emang om siapa? Lihat-lihat dong, gua pakai peci, pakai gamis, bawa surban. Oh si om ustaz. Emang kenapa? Enggak, kalau ustaz gratis deh. Mampus dan mana? Saya tanya, kenapa gratis? Dia jawab lagi, minta berkahnya. Innalillahi wa inna ilaihi. Anak muda, jauhkan minuman keras. Setuju? Anak muda, jauhkan narkoba. Setuju? Al-khamru miftahu kulli syarri. Minuman keras itu merupakan sumbernya beraneka macam kejahatan. Ada anak muda yang dipaksa masuk ke kamar perempuan yang cakep, cantik, diajak berzina, tapi dia kagak mau karena dia tahu berzina dosanya besar. Tapi ternyata di kamar itu ada anak kecil yang mendengar omongan tuh perempuan, takut ketahuan, takut malu. Kata si perempuan, ya sudah, kau nggak usah berzina kepada aku, cukup kau bunuh anak ini biar rahasia aku gak tersebar. Tuh anak muda bilang lagi, membunuh juga dosanya besar. Ya sudah, berzina kau kagak mau, membunuh kau kagak mau. Di atas meja kau ada minuman. Apa kata anak muda? Daripada berzina dosanya besar, membunuh dosanya besar, mendingan minum dosanya kecil. Tapi apa yang terjadi? Begitu minuman diminum, dia mabuk. Si anak tetap dibunuh, si perempuan tetap dizinai. Al-khamru miftahu kulli syarri. Minuman keras, narkoba, sumber kejahatan. Siap jauhkan?
Kurang kencang, siap jauhkan. Kurang kencang, siap jauhkan. Betul? Insya satu saja yang saya terangkan ini malam. Cukup ketuhanan yang maha. Amalkan itu. Kalau kita amalkan, insya Allah negara kita kembali menjadi baldatun warabbun. Amin ya rabbal. Insya Allah. Anak muda, ramein musalla. Anak muda, ramein pengajian. Setuju? Bu, subuh yang enak ajan orang tua apa anak muda, Bu? Anak muda. Soalnya itu khairum minan naum. Enak dengernya kita. Itu siapa yang ajak? Remaja Islam, Majlis Zikir dan Ratib, apa namanya? Raudatul Zakirin. Raudatul Zakirin. Amin dong. Amin. Itu paling gedek udah subuh yang ajak aki-aki. Gigi udah boros. Suara kecekek. Habis ajan yang selawatan anak muda, enak gak? Jawab, enak gak? Salatullah Salamullah ala taha salatullah ala yasin. Semuanya salatullah kencang, enak gak? Enak gak? Anak muda yang selawatan, aki-aki selawatan, dan gak jelas suruh. Pas baca meleset Coca-Cola, cucunya masuk ganti kong, apaan? Sprint. Imam anak muda cakep nak, napasnya panjang, suaranya enak, betul. Suratnya ganti-ganti, maghrib lain, isya lain, subuh lain. Aki-aki jadi imam pas-pasan. Maghrib kul-kul, isya kul-kul, subuh juga. Besok ketemu maghrib, waladhdallin, amin. Kata belakang pasti kul-kul. Ketemu lagi sembahyang isya, waladhdallin, amin. Ada anak muda berdua di WC lagi wudhu, yang atuh ngomong, lu dengerin deh pasti kul-kul. Sama imam diganti, inna ataina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa lagi. Anak muda ke WC teriak, imam, innalillahi. Anak muda, siap bangkit, terang kencang, siap bangkit, betul, insya Allah. Mudah-mudahan besok subuhnya rame, pengajiannya tambah rame, berhasil kita punya peringatan maulid. Setuju? Insya Allah. Dan saya tutup dengan satu kalimat yang indah. Kita memperingati maulid karena kita cinta dengan Nabi kita Muhammad. Tapi jangan lupa kita cinta dengan Nabi. Apakah Nabi cinta dengan kita? Kalau Nabi mau cinta dengan kita, orang yang duduk di majlis itulah orang yang cintai Nabi. Orang yang sebaiknya berjamaah itulah yang mencintai Nabi. Orang yang rajin berbuat baik itulah yang dicintai Nabi. Mencintai gampang, tapi dicintai itu sulit. Maka untuk mendapatkannya tidak cukup mencintai, tapi kita hidupkan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Insya maka cinta mahal tidak? Cinta mahal tidak? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta?
dari mata turun. Oh, kan lagunya hafal semua, betul? Betul. Perasaan insan ingin cinta dan cinta bukan buatan manusia, tapi takdir yang Kuasa janganlah engkau dusta. segala yang Tuhan teng. Ayo jaga cinta ini, jangan sampai hilang dari hati kita, khususnya rasa cinta kita terhadap Nabi kita Muhammad yang ternyata akhlaknya adalah kitab suci dibuktikan dengan cintanya kita punya negara terhadap Quran, dijadikan Pancasila 1 sampai 5-nya semua termaktub dalam Al-Quran, termasuk ketuhanan Qul huwallah, insya, kemanusiaan yang adil, dan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, persatuan Indonesia, waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, semuanya termaktub dalam Al-Quran. Kita nggak bicara Quran, kita bicara Pancasila. Kalau kita konsekuen dalam ajarannya, insya Allah Allah jadikan negara kita baldatun tayyibatun walaupun ghafur. Amin ya rabbal Alamin. insya. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, saya sudah izin dengan Bapak Ustadz Mufid bahwa saya di Taman C8 sedang membangun majelis. Oleh karenanya saya minta bantuan kepada jamaah yang hadir untuk membantu majelis yang sedang saya bangun. Mudah-mudahan dengan bantuan yang hadir semua, majelis yang sedang saya bangun cepat selesai. Ya Rabbal, siap bantu nggak? Kurang kencang, siap bantu nggak? Bawa duit nggak? Yang nggak bawa pinjam temennya ya, ntar pulang gantiin. Panitia siap nggak bantu saya? Siap. Ayo kalau siap, kita mintakan bantuan sama jamaah untuk membantu pembangunan Majelis Taklim Al-Ghazali di daerah Taman Sari 8 nomor 83B, RT-nya 9, RW-nya 6, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Niatkan jadi sedekah jariah, mudah-mudahan pahalanya terus mengalir. Amin. Sampai hari kiamat, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sambil kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya ibu-ibunya boleh bantu saya satu di belakang, yang di depan boleh bantu saya anak-anak mudanya sambil kita berselawat. Setuju? Setuju? Allahumma ala sayyid Muhammad wa
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها أبدان وشفيها ونور الأبصار Sebelum saya tutup, saya mengundang di tempat saya juga akan ada peringatan Maulidnya Nabi kita Muhammad. Tanggal berapa, Pak Fitra? Tanggal berapa? Yang mutakin 1 November. Insya Allah tempat kami juga akan mengadakan peringatan Maulid pada tanggal 1 November. Hadir ya. Insyaallah. Jatuhnya hari Sabtu malam Ahad. Ada Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang merupakan mantunya imam besar kita. Ada Habib Bahar bin Ali bin Semik. Siapa yang mau datang silakan. Tempatnya di Taman Sari 8. Kalau dari sini nanti lewatnya Taman Sari Raya. Masuknya dari Bank Danamon. Nanti acaranya kelihatan karena kita ngadain acaranya di jalan, sehingga insya Allah jamaah nggak akan sulit untuk mencari lokasi acaranya di Taman Sari 8. Yuk kita baca Fatihah buat yang sudah bantu ya. Mudah-mudahan rezekinya ditambah lebih banyak lagi, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.